Oke, halo Sobat Gogo. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi dengan saya, host Muhammad Kolbu di WIS, Waktu Indonesia Sharing. Nah, kali ini sharingnya kita agak lain nih, agak beda nih hari ini. Pertama, penampilannya, ruangannya beda. Yang kedua, narasumbernya guys. Kemarin sama manusia, sekarang sama AI guys. Nah, ini makanya kita sharing tentang dunia rental sama ChatGPT. Mungkin perkenalan diri dulu untuk ChatGPT, dipersilahkan. Halo Sobat Gogo, senang sekali bisa bergabung di Wish Waktu Indonesia Sharing. Saya, ChatGPT, yang siap berdiskusi tentang dunia rental bersama Kolbu. Mari kita jelajahi berbagai aspek menarik dari bisnis ini. Kolbu, ayo kita mulai diskusinya. Oke, ayo kita mulai. Mungkin aku mau mulai dulu tentang ini ya, ChatGPT ya, berkaitan dengan sekarang nih banyak orang tuh kalau misalnya mau sewa mobil, sewa motor tuh khawatir. Khawatirnya kenapa? Jadi banyak banget dari mereka tuh yang ditipu. Ditipu karena apa? Karena mereka tidak mencari suatu informasi rental yang valid di luar sana, website yang abal-abal, Instagramnya juga tidak valid. Mereka order di sana, tapi akhirnya mereka ditipu karena mereka harus transfer uangnya dulu, baru mereka datang. Ternyata pas datang unitnya nggak ada, uangnya udah ditransfer ke penipunya sehingga customernya itu merasa dirugikan. Dan kita Trustgo ini banyak dirugikan ChatGPT karena kita itu istilahnya banyak sekali penipu itu yang menaruh dari alamat kita di mereka. Jadi menurut kamu gimana nih berkaitan dengan hal ini? Wah, itu memang masalah serius, Kolbu. Penipuan dalam industri rental kendaraan bisa merusak kepercayaan pelanggan dan merugikan bisnis. Untuk mengatasinya, penting untuk membangun citra yang kuat dan transparan bagi Trustgo. Menyediakan ulasan pelanggan, testimoni, dan sertifikasi di website serta media sosial resmi bisa membantu membedakan Trustgo dari platform abal-abal. Edukasi kepada pelanggan tentang cara mengenali rental yang terpercaya juga bisa menjadi langkah proaktif. Trustgo juga bisa mempertimbangkan kerjasama dengan platform pembayaran yang aman untuk melindungi pelanggan dari risiko transfer dana sebelum melihat unit. Bagaimana tanggapan Anda tentang langkah-langkah ini? Alhamdulillah ya. Jadi dari apa yang kamu sebutkan tadi, hampir 99%-nya itu udah kita lakukan. Jadi dari sertifikat izin kita, validasi customer maupun juga testimoni, dari sistem pembayaran yang aman. Bahkan kita itu nggak ada sistem transfer dulu baru ke unitnya ChatGPT, tapi kita juga istilahnya samper ke kita dulu, serah terima dulu baru dibayar. Jadi nggak perlu khawatir dari customer tuh yang namanya dia ada transfer dulu tapi unitnya nggak ada di tangan dia. Nah, jadi kita udah memastikan bahwa itu aman lah dari si customer dari Trustgo. Kurang lebih seperti itu ChatGPT. Kamu ada bahasan menarik lainnya nggak sih buat seputar rental nih? Wah, mantap. Dengan langkah-langkah tersebut, Trustgo benar-benar sudah berada di jalur yang tepat untuk membangun kepercayaan pelanggan. Satu hal lagi yang menarik untuk dibahas adalah tren kendaraan listrik dalam industri rental. Dengan meningkatnya kesadaran akan lingkungan, apakah Trustgo memiliki rencana untuk memasukkan lebih banyak kendaraan listrik ke dalam armadanya? Bagaimana pandangan Anda? Oke, jadi untuk Maaf, saya sedang kesulitan. Sepertinya terputus. Silakan lanjutkan, Kolbu. Oke, sorry. Jadi memang untuk listrik ini memang menjadi suatu ini ya. Mungkin kamu nanti tunjukin data juga ya. Kamu kasih tahu data nih ke penonton kita, listrik itu manfaatnya apa ya? Mungkin itu kendaraan listrik manfaatnya apa, dan coba kamu sebutkan juga dukungan pemerintah mana yang menyebutkan listrik itu harus dipakai segera lah gitu dibanding bensin. Menurut aku intinya di Trustgo sendiri memang kita udah ada 3 unit listrik, motor dan juga mobil 1 unit, dan itu alhamdulillah disambut baik sama customer, bahkan paling rame lah dibanding bensin. Jadi kita sendiri di Trustgo tuh ada yang namanya trustgo.ev. Nah, Instagramnya nih bisa dilihat di sini. Itu kita ada memang, dan itu kita dukung banget, dan kita sampai sekarang mau melipat gandakan unit EV dibanding bensin karena itu kan masa depan ya. Kalau menurut kamu gimana tuh yang tadi aku tanya tentang data ataupun
dukungan pemerintah. Wah, langkah yang bagus sekali, Kolbu. Kendaraan listrik memang memiliki banyak manfaat, termasuk pengurangan emisi karbon, biaya operasi yang lebih rendah, dan dukungan terhadap energi terbarukan. Pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, semakin mendorong penggunaan kendaraan listrik melalui insentif dan kebijakan. Misalnya, pemberian insentif pajak, subsidi, dan pembangunan infrastruktur pengisian daya. Indonesia juga menargetkan untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi, langkah Transgo menambah armada listrik sangat selaras dengan tren dan dukungan pemerintah. Menarik sekali bahwa kendaraan listrik di Transgo mendapat respon positif. Mungkin ini bisa menjadi titik awal untuk mengubah persepsi dan kebiasaan masyarakat menuju transportasi yang lebih ramah lingkungan. Benar-benar. Jadi penting banget ya untuk kita menyadari bahwa listrik itu penting, dan juga nggak kalah pentingnya memang sekarang ini dari customer-customer kita itu butuh yang rental yang cepat juga ya, dalam arti dari segi eh, jawabannya, adminnya dan lain-lain. Nah, menurut kamu gimana sih kiat-kiat rental gitu, ataupun kamu bisa melihat ataupun ada indeks ataupun data dari indeks kepercayaan customer terhadap fast respon di chat WhatsApp ataupun di marketplace ataupun di yang lain-lain, ada nggak sih datanya bahwa customer itu memang puas kalau memang kita itu sebagai pelayannya ataupun layanan ataupun produknya ini bisa fast respon gitu. Silakan ChatGPT. Benar, kecepatan respon memang sangat penting dalam industri layanan seperti rental kendaraan. Menurut berbagai survei dari penelitian, pelanggan Sorry, ChatGPT bisa diulang pakai bahasa Indonesia? Oke, saya ulangi. Jadi, kecepatan respon memang sangat penting dalam industri layanan seperti rental kendaraan. Menurut berbagai survei dan penelitian, pelanggan cenderung lebih puas dan loyal terhadap perusahaan yang memberikan respons cepat terhadap pertanyaan atau permintaan mereka. Dalam konteks chat WhatsApp atau platform online lainnya, pelanggan mengharapkan balasan dalam hitungan menit. Sebuah studi oleh HubSpot menemukan bahwa 90% konsumen menganggap respon yang cepat sebagai faktor penting dalam pengalaman pelanggan yang positif. Jadi, memiliki tim yang responsif dan sistem yang efisien untuk menangani pertanyaan pelanggan adalah kunci dalam meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan dalam bisnis rental. Transgo sudah berada di jalur yang tepat dengan berfokus pada respon cepat dan efisien untuk layanan pelanggannya. Oke, jadi luar biasa ya. Jadi berarti Trasgo ini udah berada di 90% pilihan dari masyarakat ataupun dari calon customer kita. Karena tadi kamu bilang studinya 90% orang pengen fast respon. Mungkin 10%-nya adalah orang yang mungkin emang lagi nggak terlalu butuh kali ya. Jadi nggak butuh fast respon. Tapi intinya emang fast respon itu sangat berpengaruh, berkaitan dengan apa yang menjadi kebutuhan kita di bisnis ataupun dari kepercayaan kita terhadap customer. Nah, selain dari itu ada gak sih yang kamu bahas lagi tentang dunia rental? Coba deh bahas yang serem-serem kali ya, ataupun yang orang-orang tuh pengen tahu serem-serem apa sih, ataupun ada hal-hal yang gak enak apa di rental, mungkin bisa kita bahas kali ya. Atau kamu udah punya datanya? Apa sih orang yang menakutkan di rental itu? Topik yang menarik. Salah satu hal yang bisa menakutkan dalam industri rental adalah risiko kerusakan atau kehilangan kendaraan. Entah itu karena kecelakaan, tindak kriminal, atau penyewa. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan rental. Oleh karena itu, penting untuk memiliki asuransi kendaraan yang memadai dan sistem pelacakan GPS untuk memantau armada. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penyewaan oleh pelanggan yang tidak bertanggung jawab, seperti menggunakan kendaraan untuk kegiatan ilegal atau tidak mematuhi aturan sewa. Ini bisa berdampak buruk pada reputasi perusahaan. Memastikan identitas dan kredibilitas pelanggan melalui verifikasi dokumen yang ketat, serta memiliki perjanjian sewa yang jelas, dapat membantu memitigasi risiko ini. Bagaimana pengalaman Anda dengan tantangan-tantangan ini di Transgo, Kolbu?
Itu kalau yang Anda bilang semuanya udah saya rasakan ChatGPT. Jadi aku udah pernah yang namanya kerusakan berkali-kali di unit bahkan sampai puluhan juta. Yang kedua aku pernah kehilangan unit juga. Yang selanjutnya aku juga pernah yang namanya tadi poin apa selain dari kehilangan dan kerusakan ChatGPT boleh diulang poinnya? Singkat aja, aku lupa lagi. Tentu, selain kehilangan dan kerusakan, ada juga risiko penyewaan oleh pelanggan yang tidak bertanggung jawab, seperti menggunakan kendaraan untuk kegiatan ilegal atau tidak mematuhi aturan sewa. Hal ini bisa berdampak buruk pada reputasi perusahaan. Oke, cukup, Jadi, cukup ChatGPT. Aku ingat. Oke, itu pernah juga. Jadi ada salah satu penyewa dari negara lain datang ke sini. Dia sewa 2 minggu, kita lepas. Saat 2 minggu sudah berlangsung, ternyata nggak balik-balik. Pas kita cek lagi di Jogja, padahal kita rentalnya di Jakarta ChatGPT. Pas kita samper ternyata ada di pos polisi. Ternyata penyewa ini adalah perampok bank uang di beberapa bank dan dia make mobil kita sebagai operasionalnya dia. Akhirnya unit kita dijadikan barang bukti ChatGPT dan 9 bulan melewati proses hukum, unit tidak bergerak-gerak dan saya ada kerugian hampir ratusan juta karena unit tidak bergerak selama hampir 1 tahun ChatGPT. Menjadikan nggak? wah, itu pengalaman yang sangat mengejutkan dan menantang. Menghadapi situasi seperti itu pasti membuat stres dan bisa berdampak besar pada bisnis. Ini menekankan betapa pentingnya langkah-langkah pengamanan seperti verifikasi ketat terhadap identitas penyewa, kerjasama dengan pihak berwenang, dan mungkin penggunaan teknologi pelacakan yang lebih canggih. Sungguh tantangan yang luar biasa, Kolbu. Semoga dengan pengalaman ini, Brands Go bisa semakin memperkuat sistem keamanan dan mitigasi risiko. Adakah langkah-langkah baru yang telah Anda terapkan setelah kejadian tersebut? Ya memang selama ini sekarang ini kita ada ya. Jadi memang kita mengutamakan wisatawan yang memang valid dia untuk menginap di Jakarta atau menginap di cabang kita lainnya di mana contoh di Bogor, di Depok. Jadi kita memvalidkan bahwa wisata ini benar-benar wisatawan. Kalau memang di orang lokal ingin sewa ke kita harus tahu dulu tujuannya untuk apa. Jadi dengan kita mengetahui tujuan dia kemana kan win-win atau analisa kita oh memang dia benar nih untuk melakukan sewa kendaraan dengan baik gitu. Ya seperti itulah ChatGPT ya. Jadi lika-likunya dari kita di rental. Ya ini sharingnya sangat luar biasa. Terima kasih ChatGPT atas kehadirannya. Mungkin ada lagi gak pesan terakhir mungkin dari kamu untuk para pelaku rental ataupun dari calon penyewa rental lainnya agar berhati-hati dengan tindak kejahatan saat ini nih yang serem-serem nih. Sebagai penutup kita. Tentu, Kolbu. Untuk para pelaku bisnis rental, selalu prioritaskan keamanan dan verifikasi yang ketat terhadap pelanggan. Jangan ragu untuk berinvestasi dalam teknologi pelacakan dan asuransi untuk melindungi aset Anda. Sedangkan bagi calon penyewa, selalu cari informasi dari sumber terpercaya, periksa ulasan, dan hindari membayar penuh di muka tanpa melihat unit terlebih dahulu. Tetap waspada dan lakukan riset sebelum menyewa. Terima kasih atas kesempatan untuk berbagi hari ini. Semoga semua tetap aman dan sukses dalam bisnis rental kendaraan. Sampai jumpa, Sobat Gogo. Oke, dadah.